Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Kesultanan Banjar dan juga Perang Banjar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miki Kimura. Nama saya Nashwala Tepat Matahari. Saya Kurat Anindya Bestari. Saya Raisya Lia Rahmawati. Dan saya Rivaldi. Kita mulai dari pengertian Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Berito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajah kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar, meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai 1906. Namun menurut sumber Belanda terjadi antara 1899 sampai 1830. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah lama terjadi, dimulai dari Belanda memperoleh hak monopoli dagang di daerah Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah parah hingga terbitlah Perang Banjar. Penyebab terjadinya Perang Banjar. Yang pertama, Belanda ingin menguasai Banjar. Sumber daya alam yang ada di wilayah Banjar menjadi faktor utama penting Perang Banjar. Hal ini dikarenakan Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara termasuk wilayah Kesultanan Banjar beserta hasil buminya seperti emas, batu bara, dan juga intan. Yang kedua, munculnya konflik perebutan tahta. Sultan Adam memerintah tahun 1825 sampai 1857. Sebelum wafat, beliau mengangkat putranya yang bernama Prabu Anom sebagai penggantinya. Namun, pemerintah Belanda tidak menyetujuinya karena mereka tahu bahwa Prabu Anom memusuhi Belanda. Belanda akhirnya menunjuk putra Sultan Adam yang lain bernama Bagusnya. Tetapi Bagusnya meninggal pada tahun 1852. Selanjutnya, kericuhan-kericuhan dalam soal pemilihan calon pengganti Sultan terjadi. Akhirnya, Sultan Adam menunjuk cucunya yang bernama Pangeran Hidayatullah. Tetapi hal ini lagi-lagi ditolak oleh Belanda. Belanda akhirnya mencalonkan cucunya yang lain yang bernama Pangeran Tamijdillah. Setelah Sultan Adam wafat pada tahun 1857, Belanda memaksakan Pangeran Tamijdillah sebagai Sultan Banjar yang ke-21 dan juga menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi dengan maksud untuk menghapuskan Kesultanan Banjar. Yang ketiga, sikap dan wewenang dari Sultan Tamijdillah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Setelah menjadi Sultan, Pangeran Tamijdillah memfitnah Pangeran Hidayatullah dengan cara menyuruh orang-orangnya untuk merusak bangunan-bangunan tambang batu bara di Pangerangon yang menjadi milik Belanda dengan maksud agar kesalahannya ditimpakan kepada Pangeran Hidayatullah. Namun, setelah diadakan pengusutan, tipu muslihat Pangeran Tamijdillah itu diketahui oleh Belanda. Pangeran Tamijdillah akhirnya terpaksa diturunkan dari tahta dan daerah Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda. Yang keempat, ditangkapnya Prabu Anom oleh Belanda. Belanda menangkap Prabu Anom yang merupakan seorang bangsawan yang memusuhinya pada tahun 1857. Dengan adanya penangkapan Prabu Anom yang terus diasingkan ke Bandung, menimbulkan kemarahan rakyat. Akibatnya, rakyat Banjar mengadakan perlawanan di bawah pemimpinan Pangeran Antasari yang mendapat dukungan juga dari Kiai Demang Leman dan juga Tumenggung Surapati dan tokoh-tokoh lainnya. Yang kelima, Belanda menghapus Kesultanan Banjar dari Nusantara. Selain menolak Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan, kolonial Belanda justru menghapus Kesultanan Banjar dari daftar penguasa daerah. Hal ini tentunya sangat menyakitkan dan memukul pihak Kesultanan Banjar, hingga banyak rakyat yang merasa dirugikan sehingga meletusnya Perang Banjar. Yang keenam, dalam faktor ekonomi, Belanda memonopoli perdagangan. Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas, perak, dan juga intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang yang berada di daerah tersebut. Monopoli sudah berlangsung sejak abad ke-17. Pada abad ke-19, Belanda bermaksud menguasai Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pax Nederlandica. Apalagi di daerah itu ditemukan tambang batu bara di daerah Pangarangonan dan Kalangan. Hal ini semakin mendesak rakyat, hingga rakyat berbondong-bondong melakukan perlawanan hingga meletusnya Perang Banjar. Kronologi Perang Banjarmasin. Belanda memberhentikan Sultan Taimjidillah II dari tahta pada 25 Juni 1859 dan mengasingkannya ke Bogor. Karena situasi yang semakin panas, Belanda kemudian menawarkan tahta Sultan kepada Pangeran Hidayatullah II.
Upaya tersebut dilakukan Belanda untuk menekan potensi kerusuhan akibat serangan dan pasukan pimpinan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah II menolak dan justru memilih bergabung dengan Pangeran Antasari untuk melawan Belanda. Oleh pendukungnya, Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan menjadi Sultan Banjar, dia mutasi pada September 1859. Belanda marah dan menghapus Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860. Pasukan gabungan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II benar-benar merepotkan Belanda. Maka, Belanda mulai memikirkan taktik licik agar bisa memecahkan kekuatan tersebut. Belanda menerapkan strategi liciknya dengan menyandra ibu Pangeran Hidayatullah II. Situasi ini membuat Pangeran Hidayatullah II akhirnya dapat ditangkap pada 2 Maret 1862. Ia pun dibawa ke Matapura dan diasingkan ke Cianjur pada 3 Februari 1862. Miyuki untuk next slide. Lalu Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada 14 Maret 1862. Belanda menambahkan pasukan dengan mendatangkan bantuan dari Batavia untuk menghadapi Pangeran Antasari. Situasi ini membuat Pangeran Antasari harus menerapkan strategi perang gerilya karena kalah jumlah pasukan. Dalam menjalankan perang gerilya, Pangeran Antasari terserang penyakit cacar dan paru-paru. Ia kemudian meninggal pada 11 Oktober 1862. Perang Banjarmasin pun mendekati akhir pasca peninggal Pangeran Antasari. Para tokoh pemimpin rakyat yang tersisa dibunuh, ditangkap, atau diasingkan oleh Belanda. Strategi perang Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng di pertahanan di hutan. Semangat perlawanan di Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status Pagustian dan Temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kertanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai, seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun atau Banjar. Namun, ketika perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan, Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada 1885. Benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan hilir yaitu Benteng Gunung Sulit, Benteng Guyu, Benteng Bayan Begok, Benteng Liang Umbung, Benteng Pangin, Benteng Tako dekat perbatasan Kutai, Benteng Bamunan, dan Benteng Terumbang. Akhir dari peperangan Kesultanan Banjar, dihapuskannya Kerajaan Banjar untuk menghindari konflik lebih lanjut. Selain menghapus Kerajaan Banjar, Belanda juga ikut menghapus pemerintahan bawahan dari kerajaan tersebut. Dengan begitu, bisa dipastikan bahwa penerus dari kerajaan tersebut sudah tidak ada lagi. Pemerintah dalam wilayah Kalimantan Selatan pun sempat mengalami kekosongan kekuasaan karena pusat dari daerah itu sendiri telah musnah. Selanjutnya ada kedatangan Belanda di Tanah Banjar. Pada abad ke-16, Belanda atas nama East United India Company sudah datang dan menjalin kontrak di Pulau Kalimantan. Tepatnya pada tahun 1606. Pada tahun 1635, kontrak pertama perdagang lada ditandatangani bersama dengan Kesultanan Banjar. Waktu itu, lada merupakan produk mewah di Eropa dan tentunya menjadi alasan utama Belanda berada di tempat ini. Beberapa dekade berikutnya sudah muncul peperangan kecil dan bentrokan senjata karena kontrak lada yang tidak dipenuhi. Dan yang paling serius adalah insiden pembunuhan 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang di kota Waring pada tahun 1638. Lalu pada abad ke-19, Herman Willem Dendel selaku gubernur Hindia Belanda memutuskan untuk meninggalkan Banjarmasin atas pertimbangan tidak ekonomis. Kemudian Inggris mengambil alih Kalimantan sebagai akibat dari Perang Napoleon pada tahun 1811. Namun, pada Desember 1816, kewenangan Kalimantan kembali dari Inggris ke Belanda. Belanda menandatangani kontrak baru dengan Sultan.
Pada Januari 1817, bendera Sultan diganti dengan bendera Belanda dan perlahan kekuasaan Sultan digantikan oleh Hindia Belanda. Di tahun-tahun berikutnya, timbul pemberontakan kecil dan ada kontrak tidak adil yang ditandatangani. Selanjutnya, peran tokoh yang dominan. Pertama, Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah atau dikenal juga sebagai Hidayatullah II merupakan salah satu tokoh yang memulai terjadinya Perang Banjar. Karena geram melihat perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tamjidillah, yaitu Sultan Banjar yang diangkat oleh pihak Belanda saat itu. Padahal seharusnya sesuai wasiat Sultan sebelumnya, yaitu Sultan Adam, Pangeran Hidayatullah lah yang berhak menjadi Sultan penerusnya. Kedua, Pangeran Antasari. Pangeran Antasari yang merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah ini dipanggil oleh Aling ke Tambang Mekah atau Serambi Mekah yang terletak di tepian Sungai Muning. Tujuan dipanggilnya Pangeran Antasari ke sana yaitu untuk membantu gerakan Aling dalam melawan Belanda yang berkuasa pada saat itu. Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang berhasil menyerang benteng Belanda di Tobanio. Hal ini membuat Perang Banjar semakin meluas. Yang terakhir ada Panembahan Muning. Panembahan Muning yang juga dikenal sebagai Aling merupakan orang yang dipandang sakti saat itu. Alinglah yang memanggil Pangeran Antasari untuk membantunya melawan Belanda. Karena dalam semedinya ia mendengar ilham atau firasat yang mengatakan bahwa nasib dan keselamatan Kesultanan Banjarmasin tergantung kepada peran serta Pangeran Antasari. Aling juga merupakan pelopor gerakan di pedalaman yang disebut Gerakan Aling, yang sukses membuat kerajaan semakin kacau. Gerakan Aling dan orang-orang Muning ini juga menyebabkan banyaknya orang-orang Belanda yang terbunuh dan berhasil melakukan penyerangan ke perkebunan milik gubernemen di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangka. Dengan ini berkobarlah Perang Banjar. Sekian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.